Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Kevin Dix jadi korban 3 poin lawan Arab Saudi jadi harga mati. Diperkenalkan di GBK oleh Romeni jadi senjata baru skuad Garuda. Dipermalukan Cina, pelatih Bahrain naik darah singgung Timnas Indonesia. Presiden Federasi ASEAN jadi saksi perjuangan Timnas Indonesia. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix jadi korban. 3 poin lawan Arab Saudi jadi harga mati. Perjuangan keras ditunjukkan oleh Timnas Indonesia kala menghadapi Jepang di hadapan puluhan ribu supporter yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga kali ini, Sintayong menurunkan formasi andalan 3-4-3, di mana Kevin Dix langsung mendapatkan debut dan Yaakob Sayuri menjadi starter. Yang menjadi kejutan adalah ketika Eliano Rinders lagi-lagi tidak masuk daftar skuad. Pada babak pertama, Jepang langsung menguasai pertandingan lewat umpan-umpan pendek. Sementara Merah Putih menerapkan skema serangan balik. Terbukti, Ragnar Aratmagun hampir saja mencetak gol, namun sepakannya masih mampu diblokir oleh kiper Jepang Zion Suzuki. Tak berhenti di situ saja, skuad Garuda juga sempat mendapatkan peluang lewat kaki Rafael Strike. Lagi-lagi, skuad Garuda gagal memanfaatkan kesempatan di depan gawang tersebut. Namun kredit pun patut diberikan kepada Kevin Dix yang tampil cukup apik di laga debutnya. Tak hanya ciamik dalam bertahan, namun back LC Copenhagen ini juga mematikan dalam membantu penyerangan. Sayangnya, petaka harus terjadi ketika Timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang Jepang justru menghukum dengan 2 gol cepat. Skor 2-0 pun berakhir hingga babak pertama usai, dan Kevin Dix pun harus ditarik keluar lantaran mengalami cedera. Pada babak kedua, Sintayong pun melakukan beberapa perubahan termasuk memasang Pratama Arhan sebagai winger kanan. Sempat berjalan dengan memanfaatkan skema lemparan ke dalam dan bahkan mendapatkan peluang di depan mata. Namun, lagi-lagi skuad Garuda gagal memanfaatkan peluang. Justru Jepang berhasil mencetak 2 gol tambahan lewat kesalahan lini belakang Timnas Indonesia. Kekalahan ini membuat skuad Garuda tak beranjak dari dasar klasemen grup C. Meski berat, namun peluang skuad asuhan Sintayong untuk mencapai target posisi 4 besar masih cukup terbuka. Pasalnya masih ada 5 laga sisa yang bisa dimanfaatkan, termasuk menghadapi Arab Saudi pada 19 November nanti. Harapannya adalah Sintayong bergegas mengevaluasi skuad dan menerapkan taktik terbaiknya demi mendapatkan poin penuh lawan Arab Saudi. Diperkenalkan di GBK oleh Romeni jadi senjata baru skuad Garuda. Pertandingan malam ini menjadi momen berharga bagi Timnas Indonesia dalam perjalanannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion GBK, pasukan Merah Putih benar-benar menunjukkan perjuangan habis-habisan. Selain itu, malam ini juga menjadi momen bagi Ole Romeni diperkenalkan menjadi senjata baru skuad Merah Putih. Sebelumnya, telah viral foto Ole Romeni menjalani cek kesehatan di Indonesia. Sementara mengutip dari akun X @ilhamsyuhadam, Ole Romeni telah menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 15 November. Sementara itu, dalam 1 minggu terakhir setidaknya sudah ada tanda Ole Romeni akan segera berganti paspor dari Belanda ke Indonesia.
Bahkan, fotografer FC Utrecht Milan Kamil telah menaruh emoji salaman di unggahan terbaru oleh Romeni pada Minggu 10 November. Salaman merupakan momen yang identik yang dilakukan oleh Ketum PSSI Erick Thohir ketika memperkenalkan calon pemain Timnas Indonesia. Selain itu, Oli Romeni juga mengikuti akun Instagram Susi Hataji @ibunya.andara. Sekedar diketahui, Susi sendiri merupakan orang kepercayaan dari Erick Thohir. Biasanya, pemain yang hendak menjalani proses naturalisasi menjadi WNI lebih dulu mengikuti akun Instagram di atas. Karena itulah menarik menanti jika benar Oli Romeni menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Oli Romeni sendiri dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling cepat, Ole bisa membela Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Di mana di bulan itu Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kehadiran Oli Romeni otomatis akan memperbesar peluang Timnas Indonesia untuk memenangkan 2 laga sisa. Dipermalukan Cina, pelatih Bahrain naik darah singgung Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyinggung Timnas Indonesia setelah timnya dikalahkan Cina secara dramatis dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu, pelatih Bahrain bahkan sampai terbawa emosional ketika dirinya ditanya oleh wartawan dalam konferensi seusai kalah. Kemenangan Cina sendiri memang cukup dramatis, lantaran satu-satunya gol tercipta di menit ke-90+1, yakni melalui pemain yang pernah menjebol gawang Martin Pas, yaitu Zhang Yuni. Situasi pun semakin tak menentu setelah pemain Bahrain Walid Al-Hasham diusir wasit pada menit ke-90+9, yakni karena menerima kartu merah, sekaligus gagal membawa timnya samakan kedudukan. Ia pun terlihat belum bisa menerima kekalahan timnya secara dramatis atas Cina ini. Menurut pelatih asal Kroasia itu, Bahrain tidak layak mendapatkan kekalahan tersebut, apalagi statusnya adalah sebagai tuan rumah. Lebih mengejutkannya lagi, Dragan Talajik turut membawa Timnas Indonesia ketika menceritakan jika Bahrain memang kesulitan meraih kemenangan dalam 3 laga kandang. Ya, kami tidak menang dalam 3 pertandingan kandang melawan Jepang, Indonesia, dan Cina. Namun setiap pertandingan memiliki keadaan khusus, katanya. Dengan ada berapi-api, Dragan Talajik pun kembali menekankan bahwa Bahrain tak seharusnya kalah dalam laga kandang, termasuk saat lawan Timnas Indonesia dan juga Cina. Sementara itu, untuk petualangan pasukan Sintayong di babak ketiga ini terbilang tak terlalu buruk. Dalam 3 laga awal, mereka tidak terkalahkan atas Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Presiden Federasi ASEAN jadi saksi perjuangan Timnas Indonesia. Laga tandang Timnas Indonesia benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak untuk memberikan dukungan maksimal terhadap perjuangan tim merah putih. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir pun sempat mengatakan Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara bisa datang ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Makanya saya juga mengundang tanggal 18 November semua presiden Asia Tenggara untuk datang ke Indonesia untuk nonton Indonesia lawan Saudi. Demikianlah kata Erick Thohir. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Thailand pun juga sudah bertemu langsung dengan Ketum PSSI ini. Dia berharap ini jadi langkah awal agar bisa memajukan bersama sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia dalam hal ini akan mencoba jadi penggerak, yakni dalam merekatkan hubungan antar negara di sektor sepak bola. Terkait peluang menuju Piala Dunia 2026, Erick Thohir menilai bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi saat ini kuota negara Asia pun bertambah dan ini akan coba dimaksimalkan dengan baik oleh skuad Garuda. Dia pun berharap semua pemain dan pelatih Timnas Indonesia bisa memanfaatkan peluang. Skuad Garuda sendiri juga siap membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata saat ini. Masih ada 1 laga kandang di bulan ini untuk Timnas Indonesia. Kesempatan benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh anak asuh STY.